Selamat pagi Bapak Christopher, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi, baik ya. Syukurlah Pak ya. Terima kasih ya Pak karena Bapak telah bersedia untuk saya observasi dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini waktunya kapan ya Pak? Kira-kira ada waktu Bapak untuk saya observasi di kelas ya Pak ya? Sesuai dengan jadwal saya lah Bu. Jadwal saya kebetulan di kelas 7 ada di hari Kamis, hari Jumat, hari pulang. Hari Kamis atau Jumat gitu. Ya. Bagaimana kalau hari Kamis bisa Pak? Ya, bisa silakan. Bisa di Bapak hari Kamis ya. Ya, terima kasih Bapak ya. Terus untuk pembelajaran hari Kamis nanti, apa tujuan pembelajaran Bapak nanti dalam pertemuan hari Kamis nanti Pak? Di kelas berapa ya Pak? Kelas 7, kelas 7B. Kelas 7B ya Pak. Apa tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajaran kebetulan ini semester genap udah mau ujian, kebetulan tujuan pembelajarannya siswa bisa mendeskripsikan benda baik orang, binatang dan lain-lain yang mereka anggap menarik. Seperti itu. Karena teks mereka yang mau pulang mereka pelajari adalah teks deskripsi. Tentang teks deskripsi ya Pak ya. Ya. Tujuannya tadi siswa dapat mendeskripsikan benda-benda baik manusia, binatang atau apa saja yang mereka lihat ya Pak. Kalau tadi tujuan sudah Bapak sampaikan, terus bagian pembelajaran apa nanti Pak yang ingin Bapak kembangkan nanti di sana Pak? Nanti karena mungkin hari Kamis itu pertemuan pertamanya, yang pertama sekali dulu saya akan menerangkan kepada mereka itu tujuan pembelajarannya jelas, baru apa itu teks deskripsi supaya mereka tahu. Setelah itu kami akan membahas satu teks, ya teks itu dari buku, yaitu mereka akan bisa mengembangkan sendiri, nanti mereka akan sebut berkelompok. Ya, mereka akan saya bawa ke lapangan, mereka nanti akan saya suruh membuat teks deskripsi, apakah berupa benda, apakah orang, apakah binatang yang mereka anggap menarik. Jadi mereka nanti dalam kelompok itu akan membuat satu teks deskripsi sesuai dengan materi yang sudah kami pelajari, dan mereka akan membuat teks itu sesuai dengan pengertian mereka. Iya, menarik sekali ya Pak ya. Strateginya Pak nanti, yang strategi apa nanti yang perlu Bapak persiapkan untuk pembelajaran hari Kamis itu untuk pengembangan tes deskripsinya Pak? Strateginya bagaimana Pak ya? Ya, seperti yang sudah saya terangkan tadi, mereka sudah setelah mereka sudah punya pengertian tentang tes deskripsi, mereka akan sepak ke lapangan. Di lapangan nanti mereka akan jumpa mungkin apakah berupa pohon, apakah berupa binatang, apakah guru sekolah. Mereka akan mencari ciri-ciri yang mau mereka buat nanti tentang apakah tentang manusia, apakah tentang binatang. Karena mereka sudah pelajari dari pertemuan sebelumnya mengenai apa ciri-ciri teks deskripsi, jadi mereka akan membuat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan teks deskripsi. Oh iya, terjun langsung ke lapangan gitu ya Pak ya. Iya, bagus sekali Pak ya. Saya sudah nggak sabaran lagi nih Pak mau mensupervisi Bapak di pembelajaran di kelas ataupun di lapangan nanti Pak. Sampai ketemu lah ya Pak ya hari Kamis depannya kan Pak. Iya, silakan Bu. Terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa. Okay, good morning everybody. Good morning sir. Thank you. How are you today? I'm fine. Yeah, I'm fine too. Yeah. Okay. Pelajaran apa tadi? Oke, saat ini kita akan melanjutkan materi kita bahasa Inggris. So our lesson today is descriptive text. Descriptive text. Teks deskripsi artinya mendeskripsikan sesuatu. Apakah itu orang, apakah itu benda,
apakah itu berupa binatang. Ya, jadi the goal of our lesson in descriptive text is you are able to describe something, ya, whether it people, animals, ya, or something else you can think of, ya, yang kamu pikirkan. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Kamu ganteng. Siapa yang bisa membuat kalimatnya itu? Coba angkat tangan, siapa yang bisa membuat kalimatnya itu? Coba angkat tangan, jangan segan-segan. Angkat tangan. Kamu ganteng. Ya. Dennis? You are handsome. Ya, you are handsome. Coba tepuk tangan dulu. Berarti ingat ini sebelumnya. Ya kan? Oke, sekarang saya bagikan ini. Bagikan dulu Miguel. Ya, sekarang sebagai tugas kelompoknya ya, saya bagi. Oke, ketua kelompoknya satu dari sini 5 satu kelompok, ya, satu ketuanya satu si Dedi, si Stefani, kayak gitu langsung buat. Baru dari sini si siapa lagi bisa buat dari sini, si Tambun. Baru dari sini si Buni. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nanti kamu membuat teks seperti ini, ya. Nanti kita di lapangan temukan di sana apakah berupa benda, apakah berupa pohon, apakah berupa binatang, apakah berupa orang. Nanti kamu membuat teks seperti ini, ya. Oke. Sudah mengerti? Oke, coba kita pergi ke lapangan. Ayo. Ya, dari contoh deskripsi yang sudah kita pelajari tadi, coba Anda membuat deskripsi dari, misalnya ini yang kalian pilih kan, pohon kan. Coba kalian pelajari lah. Pertama kata-kata sifatnya apa, seperti apa, hijau, tinggi, kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti contoh yang saya buat, jadi kebetulan contoh yang kita pelajari tadi adalah orang, ya kan, my best friend, ya kan. Jadi sekarang pohon. Jadi kalian tirulah kalimat-kalimat itu dengan membuat contoh ini. Ini kalian buat contoh. Oke? Oke, nanti setelah selesai dikumpul ya. Oke? Oke. Ya, saat ini betul. Ya, tadi sudah kalian laksanakan kerja kelompoknya dan masing-masing sudah membuat sebuah deskripsi seperti contoh yang sudah kita pelajari, ya, dari kelompoknya Stefani tadi. Iya, ya, anjing kesayangan. Dan tadi sudah kita dapat tadi dari hasil presentasinya anjing kesayangan. Itu tadi sudah kita dapat dulunya, ya, fur ya. Jadi tugas berikutnya, coba nanti kalian buat teks seperti ini juga, ya, yaitu sama seperti tadi. Apakah orang, apakah ibunya, apakah bapaknya di rumah, itu teks apa? Tugas pribadi ya. Jadi masing-masing membuat teks seperti ini. Ikuti aja seperti, kalau kira-kira Anda memiliki kesulitan, ikuti aja seperti contoh yang sudah kita buat. Oke? Your homework is so simple. Oke? Just do as the example we have studied. Oke? Ya, itulah tugas pribadinya di rumah. Oke? Nah, ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ingatlah tugasnya. Oke. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Bapak Kristofen. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Syukurlah Pak. Tapi terima kasih ya Pak, karena
Bapak di tengah kesibukan Bapak masih meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Saya mau menanyakan hasil observasi saya kemarin, Pak. Waktu saya observasi Bapak di kelas 7B kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bapak waktu saya observasi, Pak? Ya, bagaimana ya saya bilangnya, dengan keberadaan ibu di kelas, kalau bagi saya sendiri mungkin ada agak grogi sedikit, tapi itu hal yang wajar. Tapi bagi siswa kemungkinan sekali ada yang merasa ingin diperhatikan, ya ada perasaan kadang-kadang tertekan mungkin dengan keberadaan ibu di ruangan itu. Ada juga mungkin berbagai macam perasaan, ya, karena jarang mereka temukan sampai 2 orang guru di ruangan kelas. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, Pak ya. Dalam pembelajaran kemarin itu Bapak ada mengalami kendala, Pak? Kendala sih selalu ada saat kita mengajar. Kemungkinan sekali karena kemampuan siswa yang sangat variatif, yang teristimewa, daya tangkapnya, yang saat siswa mengikuti pembelajaran, kira-kira seperti itu. Berarti Bapak di situ menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu ya, Pak ya, dengan adanya keragaman mereka, kemampuan mereka itu ya, Pak ya. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak laksanakan ini, Pak? Iya, sesuai dengan informasi yang sudah saya dapatkan dari Ibu mengenai pembelajaran diferensiasi. Sebetulnya pembelajaran diferensiasi ini bukan hal yang baru sebetulnya, dan kita sudah biasa sebetulnya menerapkannya saat kita proses belajar mengajar. Tapi dengan informasi yang baru saya terima dari Ibu, saya coba menerapkannya di ruangan kelas, dan saya perhatikan sangat istimewa karena kemampuan siswa juga sangat bervariasi untuk menerima pembelajaran. Jadi istimewa dari tangkapnya, kira-kira seperti itu. Berarti bisa dikatakan pembelajaran diferensiasi itu berpengaruh positif seperti itu kepada siswa ya, Pak ya? Kira-kira seperti itu. Dan karena pembelajaran berdiferensiasi itu secara tak langsung kita bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada siswa yang cepat menangkap, bagi siswa yang cerdas, dan ada juga memang yang itu tadi, yang kurang fokus mungkin, atau pengaruh pikiran yang itu pikiran dari luar. Jadi rencana Bapak ke depannya masih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Gitu? Ya, karena saya anggap pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik, ya saya akan coba untuk menerapkannya ke depannya. Dan sudah saya coba sendiri, memang bagian pintar itu saya coba untuk mendekati atau membuat pembelajaran bagi teman-temannya, seperti berdiskusi, seperti itulah. Kan kalau guru bisa aja siswa agak ada beban mentalnya, misalnya ada kesulitan yang dihadapi, tapi kalau sebayanya kan mungkin dipercaya diri, seperti itu. Berarti Bapak masih tetap merencanakan pembelajaran berdiferensiasi juga untuk kedepannya, Pak ya? Iya, pasti. Sesuai dengan kemampuan siswa. Pak, mudah-mudahan Pak untuk kedepannya harapan Bapak dalam membelajarkan murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tetap dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, Pak. Iya, pasti. Semoga lah ya, Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak sempatkan untuk bincang dengan saya, Pak ya.